Kami sedang mengikuti berita terkini tentang kasus seorang dokter gigi terkenal yang dilaporkan hilang di Georgia. Saya menemukannya dan mereka mencoba kabur. Jika Anda pikir kasus ini sudah selesai, kapan? Dr. Melanie Nadler-Litt terlihat dengan pria asing berbicara pada polisi kemarin, sehingga mereka membatalkan peringatan orang hilang. Suaminya, tampaknya, baru saja mengirimkan permintaan bantuan mendesak di media sosial, mengatakan bahwa istrinya tidak aman. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Hukum dan Kejahatan. Saya Chris Stewart. Kami mengikuti perkembangan terbaru dari cerita yang menjadi berita utama di Atlanta akhir pekan ini. Seorang dokter gigi terkenal dilaporkan hilang, dan kemudian dia ditemukan bersama seorang pria asing. Dan sekarang suaminya mengatakan bahwa pria asing itu bukan seseorang yang seharusnya bersama dia dan dia tidak aman. Ini adalah Dr. Melanie Nadler-Litt. Dia adalah seorang ibu yang sudah menikah dan dokter gigi yang terkenal. Dia tinggal di Marietta, Georgia, pinggiran kota besar di luar Atlanta. Keluarganya melaporkan dia hilang pada hari Selasa minggu lalu ketika dia tidak datang ke kantornya di Dallas, Georgia, yang juga berada di wilayah metropolitan Atlanta. Sekarang polisi pergi ke rumahnya dan di sana mereka menemukan ponselnya, tetapi mobilnya tidak ada. Dan mobil itu kemudian ditemukan ditinggalkan. Sekarang teman-temannya mengatakan bahwa ini bukanlah kebiasaan Dr. Nadler-Litt untuk melakukan hal seperti ini. Suaminya, Leslie, sedang berada di luar kota saat itu, mengunjungi putra dewasa mereka yang sekarang sedang kuliah. Yang membuat cerita ini semakin aneh adalah Nadler-Litt seharusnya akan berangkat liburan impian bersama suaminya ketika dia kembali dari perjalanan ke kampus itu. Mereka berdua dijadwalkan pada hari Rabu, sehari setelah dia menghilang, untuk pergi ke Jepang bersama-sama. Penting untuk dicatat bahwa polisi Cobb County mengatakan mereka tidak pernah menganggap ini lebih dari sekadar kasus orang hilang. Mereka tak pernah menyebut adanya tindakan kriminal. Namun pencarian tetap dilakukan dan selebaran bergambar wajahnya disebar. Namanya dibagikan di media sosial. Dan tampaknya cerita ini berakhir dengan bahagia pada hari Minggu, karena Dr. Nadler-Litt dilaporkan ditemukan dalam keadaan selamat. Ada pria bernama Billy Robertson di Facebook yang menelepon 911 melaporkan melihat Dr. Nadler-Litt bersama seorang pria di luar mal di Marietta. Saya benar-benar menemukannya dan mereka mencoba melarikan diri dari saya. Pria ini di sini mencoba melarikan diri dari saya. Bolehkah saya hubungi polisi? Saya sudah mencoba bicara dengannya. Tampaknya sangat takut pada suaminya. Jadi, dia aman. Saya berhak merekam. Jadi jika mereka mau silakan. Tidak apa-apa. Video Facebook itu sudah tersebar luas di internet dan ditayangkan stasiun televisi lokal di Atlanta. Dan Anda melihat pria yang bersama Dr. Nadler-Litt mengatakan kepada Robertson untuk berhenti merekam dan pergi. Sekarang, video ini telah dibagikan lagi, tersebar di seluruh internet, semua orang melihatnya. Dan pertanyaannya sekarang, siapa pria di dalam video itu? Kita tidak tahu, tapi yang kita tahu, itu bukan suaminya yang dikenal dengan nama Leslie. Sekarang, Robertson mengunggah video itu di Facebook Nadler-Litt dan mengatakan dia tampak ketakutan. Pria di sampingnya menariknya. Saat dia menghadapi mereka, kata Robertson, dia lalu menelepon 911 hingga muncul video yang Anda lihat. Tidak jelas apa yang dikatakan Nadler-Litt dan pria itu kepada polisi ketika mereka tiba. Namun hari itu, polisi Cobb County menyatakan dokter gigi itu ditemukan selamat dan peringatan Be on the Lookout dibatalkan. Pada saat itu, polisi mengatakan mereka tidak akan memberikan informasi lebih lanjut dan itu benar-benar sebagai bentuk penghormatan kepada Dr. Nadler-Litt. Dia adalah seorang dewasa dan ini adalah masalah pribadi. Dan itu sepertinya sudah menyelesaikan kasusnya. Banyak orang menulis di dinding Facebook dokter itu mengatakan bahwa mereka senang dia selamat dan mereka khawatir ketika dia menghilang selama 5 hari. Tapi kemudian pada hari Senin muncul kejutan besar. Leslie, suami Nadler-Litt, menulis di Facebook Nadler-Litt dan miliknya sendiri, lalu membagikan postingan itu. Tulisannya berbunyi, kutipan, ini Leslie, Melanie tidak aman dengan huruf kapital. Dia terlihat sedang diseret-seret di pasar oleh orang yang bersamanya. Dia sedang dimanipulasi dan dikendalikan. Ketika dihampiri oleh pria yang mengenali mereka, karena dia adalah dokternya,
Pria yang bersama Melanie mulai berteriak kepadanya. Dia sangat takut dengan orang yang bersamanya. Dia tidak jujur kepada polisi. Dia didakwa karena memukul istrinya. Dia sedang mengalami krisis kesehatan mental dan membutuhkan bantuan profesional segera. Polisi tidak mengenalnya dan sama sekali tidak memberinya keadilan, lalu membiarkan mereka berdua pergi. Jika melihatnya, jangan biarkan pergi dan segera hubungi 988 serta bagikan lokasi. Sekali lagi, masih belum jelas siapa pria yang Anda lihat bersama Dr. Nadler-Lid dalam video itu, tetapi tampaknya suaminya tahu siapa pria itu. Belum jelas apakah karena polisi memberitahu atau dia mengenal pria itu dari hubungan sebelumnya. Kami juga tidak mengetahui riwayat kesehatan mental Dr. Nadler-Lid dan telah menghubungi kepolisian Cobb County untuk info lebih lanjut. Bergabunglah sekarang untuk membahas isu ini dan perkembangan terbarunya. Chad Ayers, mantan wakil sheriff, senang Anda hadir di Law and Crime. Rasanya seperti ceritanya sudah selesai saat dia ditemukan selamat. Itu kabar baik bahwa dia selamat. Lalu, bagaimana pendapat Anda soal yang kita baca di postingan Facebook ini? Anda tahu ini agak glow, Chris. Pada hari Kamis, saya pikir ini sebenarnya ada di grup chat keluarga saya. Ayah saya adalah seorang dokter gigi, dan Anda tahu saudara saya juga di dunia kedokteran gigi, hal-hal seperti itu. Jadi jelas mereka memang sedang membicarakannya. Dan perang pada Tautem, berita saya membentis, dia lapis serius nabi siapapun secara alami, tapi dia akan langsung berpikir ke skenario terburuk. Sebenarnya ibu saya yang bilang ini mungkin jadi episode Deadline nanti, dan saya benar-benar merasakannya. Game itu sebenarnya memang menunjukkan tanda-tanda seperti ada masalah rumah tangga yang berakhir buruk. Itu saya katakan sebagai mantan petugas penegak hukum sendiri. Saat kami mendapat kabar dia ditemukan, penegak hukum sangat tidak jelas soal itu. Kami ingin menghormati privasi mereka. Tapi belum puas Boston Star kita bisa membahas bersama kejadian yang terjadi di media sosial hari ini, Chris. Tapi kau tahu pada akhirnya mari kita jujur, apapun yang terjadi, setidaknya kita tahu bahwa dia baik-baik saja dan dia aman, atau setidaknya kita merasa seperti itu. Benar, karena maksudku, seberapapun orang kamu tahu, yang terpenting adalah dia aman. Akan selalu ada misteri tentang apa yang terjadi sejak hal itu menarik perhatian, tapi dari sudut pandang penegak hukum. Dan kita tidak tahu apa yang dia katakan kepada para petugas itu dan saat dia bersama pria itu di luar mall, Marietta. Tapi saya rasa apa yang bisa polisi lakukan dalam situasi ini jika dia aman dan dia adalah seorang dewasa. Jadi, jika dia bersama orang ini, seaneh apapun apa yang bisa kamu lakukan sebagai penegak hukum yang menyelidiki kasus ini. Ya, Chris, berat mana kalau bisa kita mundur sebentar jika kamu tidak keberatan. Dengan bagaimana kita menangani penyelidikan awal ketika berurusan dengan orang hilang, benar? Dan perword yang terkenal ini, lihat laporan orang hilang termasuk setiap hari ke berbagai instansi di seluruh negeri ini. Sebagian besar waktu itu adalah seseorang yang sedang berjuang dengan masalah penyalahgunaan zat. Mereka punya masalah dengan narkoba atau alkohol. Mereka sedang mabur-mabukan, mereka pergi keluar. Mereka ditemukan, kau tahu, beberapa hari kemudian di motel murahan. Sejujurnya maksudku, inilah yang biasanya terjadi sebagian besar waktu. Tapi yang kau tahu, yang ingin kau lakukan itu adalah simulacra membangun garis waktu itu sejak awal. Kau tahu kapan terakhir kali dia terlihat? Memanfaatkan teknologi, bel pintu pintar, pelacakan ponsel, fitur-fitur, sistem komputer, dan mobil-mobil di Star. Kalau mereka punya anak, kita bisa lacak kendaraan. Kita ingin memanfaatkan semua sumber daya lalu mulai semacam, bisa saya katakan dulu, mengeliminasi tersangka. Jadi dalam terus di seperti ini, kita selalu mulai dari siapa yang paling dekat dengan mereka, suami, istri, anggota keluarga. Berbicara dengan intimidator keluar dan mencari dari apakah ada masalah pernikahan yang terjadi di rumah, apakah ada pertengkaran terakhir ini. Dan setelah kami bisa mendata, mengeliminasi orang-orang sebagai tersangka mendata, maka penyelidikan akan mengambil arah yang berbeda. Apakah kita sedang menghadapi penculikan? Apakah kita sedang berurusan dengan seseorang? Siapa? Hari ini hampir mengingatkan saya pada kasus pengantin wanita yang kabur bertahun-tahun lalu, di mana saya pikir pengantinnya merasa ragu dan kemudian pergi menghilang begitu saja. Tidak bocor deh, tapi dalam situasi ini setelahnya Anda tahu pria itu adalah passionnya dari semua hal.
melihatnya di mall, di tempat parkir, melakukan hal yang benar, menegurnya, lalu menelepon 911. Jelas penegak hukum akan melakukan tugas mereka dengan cermat. Mereka akan masuk, mereka akan memisahkan pihak-pihak yang terlibat, memisahkan dia dari orang yang bersamanya, dan mencoba melihat apakah cerita mereka cocok. Sepertinya kita memang tidak tahu ya. Nanti kami belum penerima laporan dari penegak hukum tentang percakapan itu. Namun semoga mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan dengan melakukan itu, jika mereka memudahkan seperti yang kamu katakan, dia meninggalkan rumahnya atas kemauannya sendiri. Apakah dia hanya butuh istirahat, meditate, ingin berpisah, atau sudah menemukan orang lain, saya tidak tahu. Semua itu pasti jadi pertanyaanmu. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Lihat, seorang dewasa bisa saja meninggalkan rumahnya dan tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu tahu, tidak ada konsekuensi hukum. Tapi saya semoga saja sebagai sudah rasa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jelas, jadi dia sedang krisis kesehatan mental serius hingga jadi ancaman untuk diri sendiri atau di orang lain. Nah, mungkin keluarganya akan berusaha untuk memasukkan dia ke sebuah fasilitas. Aku tidak terkejut, tapi kamu tahu panggilannya dibatalkan. Lalu kamu lihat suaminya bilang, "Ya Tuhan." Sepertinya secara pribadi, dia mengumumkan lagi kalau istrinya hilang. Dan kami sudah menghubungi polisi. Kami menunggu komentar dari mereka. Saya juga mencoba melihat dari sudut pandangnya, karena saya berusaha. Kamu tahu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Kami tahu bahwa dia akan pergi ke Jepang bersama suaminya sehari setelah dia menghilang. Sepertinya itu adalah liburan impian yang akan mereka jalani. Berdasarkan pengalaman Anda dan banyaknya kasus orang hilang yang Anda temui, seberapa sering keluarga benar-benar tak menyangka orang ini akan melakukan hal seperti ini. Dan itu adalah seseorang yang tampaknya memiliki segalanya dengan baik. Dan kemudian mungkin ada semacam gangguan mental yang terjadi karena alasan apapun, dan orang itu memutuskan untuk mungkin dia kabur bersama seseorang, dan mungkin dia akhirnya hanya berada di dekat orang lain. Karena yang satu ini memang terasa aneh. Di permukaan, kamu merasa seperti ini adalah seseorang yang tampak sangat baik-baik saja. Semuanya terlihat normal. Putranya kuliah, suaminya pergi melakukan perjalanan besar. 5 hari kemudian, dia terlihat di mall bersama orang yang tak dikenal siapapun. Ya, saya akan bilang begini, alasan menurut saya kasus ini mendapat begitu banyak perhatian media adalah karena ini unik. Hal seperti ini jarang terjadi dalam kasus orang hilang. Ini yang kamu tahu, setiap beberapa tahun setiap salah satu kasus seperti ini menjadi sorotan di berita. Dan kemudian suaminya sekarang muncul dan berkata, tidak, dia masih hilang. Ini tidak benar. Kamu tahu, aku tidak mau. Saya ingin penegak hukum membiarkan mereka menyelidiki secara menyeluruh. Sebagai sepertinya ada seseorang dengan latar belakang seperti ini, saya akan bilang begitu. Dia menurutkan ada semacam perselingkuhan di luar nikah yang mungkin sedang terjadi, tahu kan? Dan dia memutuskan untuk kabur bersama orang ini. Suaminya marah soal itu. Ya, mungkin dia sedang mengalami krisis kesehatan mental, sementara suaminya tidak. Dia merasa itu membantunya dan ingin bilang ke polisi bahwa dia baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Siapa yang tahu? Dengar Chris, dokter gigi, pengacara, profesional medis. Mereka juga rentan terhadap penyalahgunaan zat, jadi jangan abaikan kemungkinan ini. Kemungkinan masih terbuka. Kita cukup tenang dan percaya saja. Produk hukum menjalankan beras dan komersi secara mercury yang beredin. Kalau dia memang dalam bahaya sekarang, jujur saja tidak ada polisi di Amerika. Saya akan bilang jika mereka merasa dia terancam, pasti membiarkannya di sana. Mereka pasti sudah ikut campur dengan cara apapun. Mereka mengumumkan pada Selasa, peringatan Beyond the Lookout dikeluarkan karena dia tidak masuk kerja. Kamu menemukan ponsel di rumah, mobilnya hilang, lalu dia ditemukan. Oke, bolo dibatalkan. Sekarang suaminya bilang dia benar-benar sedang dalam krisis, dia hilang lagi. Apa yang diperlukan agar penegak hukum membuka kembali penyelidikan? Kamu tidak bisa terus mengawasi seseorang. Jika kamu merasa dia aman saat ini, lalu dia pergi, dan mungkin suaminya tidak bisa menemukannya. Apa yang diperlukan agar kasus ini kembali jadi kasus orang hilang? Saya bilang, itu pertanyaan sulit. You harus dapat semacam informasi berbiang semua dan bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar ditahan secara paksa atau dimanipulasi atau diberi obat-obatan. Dengar serius mature hal seperti ini. Jujur saja dalam beberapa kasus seperti ini,
Kau udah tahu di kasus perdagangan seks, perdagangan manusia, di mana kamu tahu seorang pria berpura-pura, hey, kamu mau cari uang. Saya Mandarin Samin ternyata bukan Setoria. Mereka mulai memberi obat-obatan pada gadis di bawah umur atau yang sudah dewasa. Mereka pada dasarnya memanfaatkan kecanduan mereka dan mereka terus memberikan narkoba agar mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Kamu tahu nih, aktivitas ilegal itu, saya tidak bilang itu persis seperti itu. Tapi kalau dia memang dimanipulasi oleh seseorang, saya percaya pihak berwajib akan bisa mengungkapnya. Mereka mudah menangin kasus. Terlalu berisiko jika hanya diam di sini tanpa bertindak. And the and people were posting already yang I posting oleh suami Leslie di halaman media sosialnya. Saya akan menunggu hasil penyelidikan dan berhati-hati. Ya, tapi menurut Squatty, ya dia sekarang hanya seorang suami yang sedang kesal. Mungkin istrinya telah meninggalkannya dan ini adalah caranya untuk mencoba mendapatkan istrinya kembali atau meyakinkan kita dan curse wordnya agar bakti berbiusya kembali. Ya, tapi ini rumit karena mereka membiarkan dia tinggal bersama pria ini. Jadi seperti yang saya katakan itu memberitahu saya bahwa mereka tidak melihat adanya bahaya langsung yang mengancam dirinya. Ya, karena memang begitu kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan mereka. Dan saya yakin itu sangat disayangkan, terutama bagi mereka jika Anda sedang mengalami masalah dalam pernikahan Anda. Lalu tiba-tiba itu menjadi berita nasional. Tidak ada yang menginginkan itu. Tapi di saat yang sama, saya memikirkan dia bersama pria ini dan Anda tahu, ceritanya memang menjadi sorotan. Beberapa hari terakhir di Atlanta, ini salah satu kota terbesar di negara ini. Dan tetap saja mereka masih pergi bersama. Anda tahu, bukan seperti, hey, sebenarnya saya tidak hilang. Anda tahu, dengan siapa saya, dan inilah yang terjadi. Dan saya yakin bahkan jika dia menelepon, seperti jika tidak ada apa-apa yang terjadi, dan memang seperti itulah keadaannya. Jika dia menelepon polisi dan dia memberitahu polisi tentang itu, saya rasa polisi tidak akan memberitahu dunia tentang hal itu di Facebook, pasti tidak akan seperti itu. Ini sudah dibatalkan. Dia sudah ditemukan selamat. Terima kasih. Apa pendapatmu tentang Just? Saya yakin dia tahu ini cerita besar dan semua orang mencarinya, meski dia tak ingin, misal suaminya, menemukannya. Dick dan Eos confirming ada beberapa hal yang perlu kita tunggu dan lihat dulu. Yang pertama, saya ingin melihat rekaman kamera tubuh dari petugas yang berinteraksi dengannya. Saya tidaknya hanya akan pergi ke suaminya, tapi saya mungkin akan melewatinya, kamu tahu. Saya mungkin akan menunjukkan rekaman itu kepadanya. Dan saya juga ingin menemui ibu, ayah, saudara perempuan, dan anak-anaknya, lalu mengajak mereka masuk serta mungkin memperlihatkan rekaman ini. Normal. Apakah ini cara dia biasanya bertingkah? Juga kita tabasly mencari tahu nama pria yang ditemukan bersamanya, kan? Lalu kita cocokkan datanya. Apakah mereka berteman di media sosial dan bersekolah di sekolah menengah atas yang sama? Apa hubungannya antara dia dengan orang yang bersamanya? Dan itu memberitahu dia karena penegak hukumnya sangat tertutup tentang hal ini. Dan menurut saya ini mungkin lebih merupakan masalah pribadi keluarga daripada ada kejahatan apapun. Dan biasa hanya kita ingin urusan keluarga tersebar keluar. Ya, dan melihat postingan dari suaminya hanya pada bagian di mana dia mengatakan, itu adalah kutipan. Dia didakwa memukuli salah satu istrinya. Jadi saya berasumsi bahwa suaminya diberitahu oleh polisi siapa pria itu atau dia memang mengenalnya. Jadi kita tidak tahu apa hubungan mereka, Anda tahu, pada titik ini. Jadi itu bisa membuka kemungkinan ke arah sana. Chris, bukan hanya itu. Saya juga bukan pikir penting deh untuk diingat bahwa seringkali Anda tahu pasangan suami istri. Kita juga perlu memantau suami ini juga agar tidak tersinggung. Saking marah dan kesalnya, dia melakukan hal bodoh pada pria ini. Jika saja dia tahu di mana mereka menginap. Lalu berapa jumlahnya? Karena Cobb County, tempat kejadian ini adalah departemen kepolisian yang sibuk. Mereka menangani banyak hal setiap hari. Selain kasus ini, sumber daya apa yang dimiliki departemen seperti ini? Pada titik ini, meskipun kasus ini mendapat banyak perhatian, apa yang akan mereka kerahkan untuk situasi kita saat ini? Kamu pasti memikirkan penyelidikan ini. Menurut saya, desainnya tidak mungkin sudah selesai sekarang. Reyes Senil Retreat masih Bidi Julian berkaitu Saintes Beregisho dan Beri Buaner. Dan mereka merasanya kalau kamu tahu, hidupnya dalam bahaya atau dia ditahan tanpa keinginannya.
Bahwa mereka takkan membiarkan dia pergi atau kehilangan kendali atas dirinya. Secara pribadi, saya pikir penyelidiknya mungkin sudah selesai sekarang gitu. Mereka bilang ini masalah keluarga pribadi dan harus diselesaikan sendiri. Maksud saya akan mewakili di kaki saya bahwa masih ada penyelidikan yang berlangsung di Cobb County. Lihat, kamu benar, Cobb County itu sibuk. Itu apa? 2 jam dari tempat saya dan di jalan dari tempat kamu. Memang lembaga-lembaga ini sibuk. Saya harus menganggapnya menganggapnya dengan serius. Mereka memang gimana menganggapnya dengan serius. Tapi kalau memang tidak ada apa-apa di sana, ya memang tidak ada apa-apa di sana. Dan apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah keluarga jika mereka mau? Disinilah layaknya penyelidik swasta akan masuk dan terlibat. Bagaimana rasanya untuk Anda? Ketika Anda menjadi wakil sheriff dan misalnya ada sebuah keluarga, dalam situasi ini, mereka menyewa penyelidik swasta. Maksud saya, apakah orang itu lalu menghubungi Anda untuk memberi informasi? Seberapa sering Anda mendapat telepon dari orang seperti itu dalam kasus seperti ini saat mungkin tak ada tindakan kriminal? Ya, Anda tahu jelas. Investigator swasta yang digunakan untuk mendokumentasikan, mengumpulkan foto, video, bukti. Jika itu adalah semacam perselingkuhan untuk diserahkan ke pengadilan keluarga atau siapapun yang mereka datangi di Georgia untuk proses perceraian. Tapi juga jika detektif swasta ini melihat semacam pemukulan atau penyerangan terhadapnya, semoga mereka punya keberanian. Telepon 911 dan katakan, hey, ini tidak seperti yang terlihat. Kamu tahu dia kan? Ini cuma dokumentis. Ini rekomendasi yang pengen dapatkan ini. Dan mereka berjalan, kamu tahu, masuk ke sebuah apartemen, masuk ke hotel. Dia menarik lengannya. Dan sekarang kita mulai membangun gambaran yang berbeda di sini. Namun, itu dipakai sebagai dokumentasi untuk proses pengadilan di masa depan. Menarik melihat perkembangan ini dan pernyataan polisi Cobb County. Bisa jadi, kamu tahu, situasi keluarga pribadi yang sekarang sudah merembet ke ranah publik yang seringkali akhirnya kita bicarakan kasus-kasus seperti itu. Tapi sekali lagi, kita hanya berharap dia aman. Dia aman kemarin, itu kabar baik dari cerita ini. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Chad Ayers, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah datang. Terima kasih, Chris. Sampai jumpa lagi segera. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.